Halo semua, kembali lagi dengan gua Henov di Mobile Gaming Theory. Jadi ini adalah video yang sudah lama gua nantikan untuk gue bikin, yaitu tentang gunsmith ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah tutorial, tutorial untuk memahami gitu, tutorial untuk memahami cara nyusun gunsmith di season 9 gitu ya. Ini menarik banget. Sebenarnya di season 9 ini teman-teman ada banyak hal yang mungkin saja kalian tuh salah fokus gitu. Jadi banyak orang-orang itu yang berfokus sama apa namanya sama attachment ya. Akhirnya melupakan esensi dari season 9 itu sendiri. Karena season 9 itu ada banyak balancing, ada banyak update-update yang sebenarnya jauh lebih penting dari Gunsmith. Cuman ya ketutup gitu. Ketutup sama begitu kerennya Gunsmith. Emang Gunsmith keren banget sih gitu ya. Kalian jadi bisa apa namanya melakukan setting-setting yang bisa bikin senjata itu jadi punya kalian doang gitu. Ini kita langsung aja ya masuk di lihat senjatanya dulu. Nah, jadi teman-teman yang paling menarik dari update season 9 ini adalah sekarang itu tiap senjata itu diperlihatkan memiliki karakter masing-masing dengan sangat gamblang. Karakter apa tuh bang? Karakter macam-macam. Jadi ada karakter recoil, karakter kecepatan ADS, karakter apa namanya berat senjata gitu ya. Hal-hal terkait senjata itu benar-benar dibikin detail gitu. Jadi nggak fake gitu, nggak kayak game-game apa ya, game-game kacangan, nggak sama sekali nggak kayak game-game kacangan. Jadi benar-benar detail, bagus, dan keren banget gitu ya menurutku gitu ya. Nah, makanya kita sebelum ngomongin gunsmith ya, sebelum ngomongin gunsmith supaya kalian nggak pusing nanti pas nyusun gunsmith, kalian harus fokus dulu sama ini nih. Nih yang aku lingkarin. Ya. Ini adalah game changing ya, teman-teman. Ini adalah game changing ya. Statistik senjata di season 9 ini dibikin detail. Dibikin detail. Jadi ada fire rate, ada damage, ada mobility, ada akurasi, ada kontrol, ada range. Nah, di season ini ya, itu akurasi sama kontrol dibedain. Akurasi sama kontrol dibedain. Dan damage-nya kalau kalian lihat ya, itu lebih presisi. Kalau dulu kan damage RUS ini kan sampai 70-an kan poinnya. Sekarang 43 saja gitu ya. Jadi ini benar-benar presisi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan kontrol sama akurasi? Jadi kita sebelum ngomongin gunsmith, kita harus ngomongin dulu statistiknya. Kenapa ngomongin dulu statistiknya? Karena yang bikin kita kesulitan nyusun gunsmith adalah ketika kita nyusun gunsmith itu kita cuma fokus sama attachment apa yang bakal kita pakai. Tapi kita nggak fokus sama kita mau bikin senjata yang kayak gimana gitu. Nah, yang bikin orang-orang tuh pusing nyusun gunsmith karena tadi dia cuman milih-milih attachment, akhirnya dia kejebak apa namanya ngumpulin weapon XP card doang gitu. Karena dia mau ngebuka semua attachment gitu, karena dia pengen lihat semua attachment dulu sebelum dia tahu dia sebenarnya mau bikin senjata kayak gimana gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Seperti ibaratnya kalian mau apa namanya kebingungan milih mau naik angkot, mau naik pesawat terbang, apa mau naik taksi, apa mau naik ojek, apa mau naik apa, sebelum kalian mikirin kalian mau pergi kemana. Nangkep nggak? Jadi misalnya kalian domisili di Jogja, kemudian kalian tuh mau perginya tuh ke Jakarta. Nah, tapi karena kalian sibuk milih kendaraannya apa, kalian bisa-bisa apa namanya berpikir, kayaknya kalau naik pesawat ribet, naik ojek aja lah. Emang mau kemana? Oh iya ya, mau kemana ya? Emang kita mau kemana, bro? Ke Jakarta. Buset dah, ke Jakarta naik ojek gitu. Kurang lebih, apa ya, analoginya tuh gitu, teman-teman. Jadi jangan pernah bikin gunsmith, gitu ya, nyusun gunsmith, itu berawal dari attachment-nya dulu. Jangan. Tapi dari senjatanya mau kayak gimana gitu. Kalian butuh senjata yang kayak gimana? Kan beda-beda ya. Ada orang yang butuh senjata untuk main agresif, ada orang-orang yang butuh senjata untuk main apa namanya range gitu ya. Ada orang butuh senjata untuk main apa namanya camper gitu ya. Banyak kalian punya kebutuhan masing-masing lah. Gitu. Nah,
makanya harus berawal dari mau ngapain dulu gitu. Nah, sehingga penting untuk kalian mengenali karakter tiap senjata, terutama bagi kalian yang pro player. Aku bisa bilang ya teman-teman ya, di update ini, bagi kalian yang memang sudah jago di season sebelumnya, kalian belum tentu jago di season ini. Kenapa? Karena kalian nggak paham attachment. Bukan. Karena senjata-senjata yang kalian pakai itu akan berubah karakternya. Nggak seperti dulu lagi. Gitu. Minimal banget karakter recoilnya. Itu akan ada perubahan signifikan pada semua senjata. Kenapa sih semua senjata pada perubahan signifikan? Karena sekarang ini nih, lagi-lagi nih. Kita bahas di satu-satu lah ya. Jadi sekarang itu teman-teman, senjatanya itu udah makin mirip sama FPS di PC. Gitu. Jadi setiap senjata punya karakter recoil. Nah, apa sih karakter recoil ini, Bang gitu? Nah, karakter recoil ini gini teman-teman. Kalau kita masuk ke Gunsmith gitu ya. Terus di sini kalian nanti akan lihat yang namanya nah ini nih. ADS Bullet Spread Akurasi. ADS Bullet Spread Akurasi ini artinya teman-teman ya. Sekarang itu nggak cuman hip fire yang nyebar pelurunya. Jadi ketika kita nembak, itu kalau dulu kan hip fire nyebar tuh pelurunya. Nah, kalau sekarang tuh ADS-nya pun juga nyebar. Itu ADS-nya pun juga nyebar. Tapi memang pasti nggak senyebar hip fire ya gitu ya. Pasti nggak senyebar. Karakter dia nyebar itu tiap senjata beda. Gitu. Tiap senjata beda. Apa namanya, kualitas besaran dari persebaran peluru tersebut. Nah, kemudian gerak recoilnya itu ada yang vertikal, ada yang ke atas, ada yang lateral, ada yang kanan kiri gitu. Dan tiap senjata juga beda kualitas dari pergerak movement dari senjatanya, movement recoilnya. Ada yang dari ke atas terus belok ke kanan gitu ada. Jadi nanti bentuknya gini. Nah gitu. Itu. Ada yang gini, terus ke bawah lagi gitu. Nah, itu membuat aim kalian ya, itu nggak sesederhana di season lalu gitu. Padahal yang namanya, yang udah seperti ku jelasin juga di video-video sebelumnya, yang namanya aim itu adalah salah satu dari basic micro skill kalau lu mau ngepro gitu. Kalau kalian mau ngepro, salah satu basic skillnya gitu ya adalah aim gitu ya. Dan gitu. Apalagi nanti kita harus punya kemampuan head level crosshair dan seterusnya, itu bakal lebih challenging lagi di patch kali ini kayak gitu. Jadi ini makin seru gitu, dan makin real senjatanya ya gitu teman-teman ya. Jadi itulah yang menyebabkan gitu ya, dibukanya kontrol dan akurasi ini berarti banyak. Nah, kontrol kontrol ini, statistik ini itu dimaksudkan atau mengacu sama recoil teman-teman. Jadi misalnya dia kontrolnya 50 gitu ya. Terus habis itu misalnya nanti kita lihat sama senjata yang lain ya. Misalnya Cordite. Nih. ROS kontrolnya 50, Cordite kontrolnya 45. Ini artinya ROS gosongan ini itu punya kualitas recoil yang lebih bisa lebih mudah dijinakkan lah gitu dibanding sama Cordite gitu misalnya ya. Kemudian akurasi. Nah, akurasi ini mengacu sama apa gitu ya. Akurasi itu yang pertama ya, itu mengacu sama firing. Firing itu artinya nembak tanpa ADS. Jadi akurasi itu mengacu sama kualitas hip fire dia. Itu kualitas hip fire dia. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nembak langsung nih, Bang, tapi kan Cordite hip fire-nya lurus banget. Nah, lu lihat Cordite yang skin ini gitu, yang skin legend. Akurasinya 56, Bos. Nah, tapi Cordite yang tadi mana? Nah, ini akurasinya 47. Gitu ya. Jadi ketahuan ya sekarang ya, kenapa kadang-kadang kita pakai skin legend itu ada yang lebih enak di satu sisi, tapi ada yang lebih nggak enak di satu sisi. Jadi misalnya kayak ini kok lebih enak akurasinya gitu, tapi lebih susah recoilnya gitu ya. Itu tiap skin itu punya ininya sendiri-sendiri. Jadi kalian harus perhatikan juga. Nah, tapi kita bandinginnya sama Cordite yang biasa aja. Nah, di sini akurasinya ROS gitu ya, itu lebih oke gitu ya. Nah, akurasi ini mengacu sama yang pertama tadi, hip fire. Gitu. Apakah hip fire-nya cukup lurus dan sebarannya cukup sempit gitu ya. Nah, itu makanya semakin bagus akurasi. Kemudian ketika
ADS spread bullet tadi gitu. Jadi sebaran peluru ketika ADS itu juga masuknya ke akurasi, teman-teman. Gitu. Jadi apa namanya? Harus nih contoh nih ya. Ini kan ADS bullet spread akurasi ya. Nih nambahnya sama hip fire akurasi. Nah, coba lihat nih statistik yang berubah. Yang berubah akurasi kan? Bukan kontrol kan? Nah, karena itu mengacu sama akurasinya dia. Gitu. Jadi sebaran peluru ADS itu mengacu statistik yang berpengaruh itu adalah statistik akurasi. Hip fire itu juga yang berpengaruh statistik akurasi. Tapi ketika kita ngomongin recoil, tuh lihat. Yang berubah kontrol. Gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi harus bisa bedain. Kenapa harus bisa bedain ini? Karena kalian lagi-lagi balik lagi, kalian itu punya kebutuhan akan senjata. Jadi misalnya saya pengen punya senjata yang kayak gini, coach. Saya pengen punya senjata yang kayak gitu, coach. Nah, maka itu kalian harus tahu dari senjata yang kalian butuhkan itu, berapa angka yang kalian butuhkan di statistiknya. Baru nanti, setelah kalian punya angka pasti gitu, saya pengen akurasinya sekitaran 40-an aja, coach, karena saya butuhnya, saya nggak begitu butuh, hip fire, dan saya juga bisa atur sebaran peluru ADS-nya. Yang saya butuhkan adalah kontrol yang bagus. Jadi saya nggak pengen recoilnya tuh liar. Misalnya kalian butuh kayak gitu, nah kalian jadi tahu kan attachment mana yang harus kalian pakai. Oh, berarti kalian nggak butuh muzzle yang ini, gitu ya. Kalian nggak butuh suppressor yang ini. Mungkin kalian butuhnya lebih yang ini, atau yang ini. Terus apa lagi? Ya, ini atau yang ini, gitu ya. Si light muzzle atau light compensator, gitu kan. Karena memang yang kalian butuhkan adalah lebih ke kontrol. Misalnya, kalau yang ini nih, light muzzle, itu, kok itu coach, dia nggak ada tulisannya nambah hip fire ataupun nambah ADS spread gitu ya, bullet spread akurasi gitu ya. Tapi kenapa akurasinya di sini nambah? Bahkan di sini ADS bullet spread akurasinya berkurang sebenarnya. Nah, ini yang namanya metadata. Ini yang aku bilang di video sebelumnya. Video sebelumnya aku udah jelasin ya. Ada data-data yang nggak di reveal. Nah, hipotesisku, ini sebenarnya dia ada bonus hip fire. Jadi dia juga bikin lurus hip fire gitu ya, sehingga dia akurasinya nyala. Sedangkan yang ini enggak. Yang light kompensator enggak, dia benar-benar fokus sama kontrol. Nah, tapi lagi-lagi itu hipotesis, karena yang namanya metadata itu nggak akan dibuka sama developer. Kita nggak akan pernah tahu itu sebenarnya iya atau enggak, tapi setidaknya kita tahu bahwa itu berpengaruh sama akurasinya. Nah, tapi kita nggak pernah tahu akurasi yang berpengaruh itu adalah hip fire-nya, atau ADS bullet spread akurasinya ini sebenarnya nggak begitu signifikan pengurangannya. Nah, kita nggak tahu. Nah, cuman poinnya di sana gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami dulu apa bedanya gitu ya. Kalau fire rates nih, kalian harus tahu apa dampak dari fire rates yang semakin tinggi misalnya. Fire rates yang semakin tinggi itu akan membuat peluru yang keluar rapat misalnya. Peluru yang keluar rapat. Sehingga kalau misalnya kalian pakai amunisi yang cuman sedikit, misal yang 38 nih, 38 peluru, dengan fire rate yang tinggi, itu kemungkinan besar dia akan cepat habis pelurunya. Kalian harus ngitung itu. Kenapa sih kok saya harus pakai yang 50 round, 50 peluru? Atau kenapa sih saya harus pakai yang 30 peluru tapi harus pakai yang ini ketimbang yang ini misalnya? Kalian harus benar-benar paham ditarik lagi sesuai kebutuhan kalian gitu. Jadi jangan terlalu pusing mikirin, aduh ini banyak banget pasang yang mana ya? Nggak usah. Tujuannya dulu. Senjatanya mau jadi kayak gimana? Kayak gitu teman-teman. Baru nanti kita ngomongin attachment-nya gitu ya. Jadi akhirnya kalian lebih mudah nyusun gunsmith-nya gitu. Nah, ini gitu ya, bedain akurasi sama kontrol sekarang udah tahu. Nah, range ya, itu menentukan efektivitas dari damage-nya gitu. Kalau misalnya range ya kalian berada pada jarak range optimal ya, misalnya 44 itu seberapa meter gitu ya. Maka di situ damage-nya ini akan keluar optimal. Gitu ya. Terus kalau kemudian fire rates tadi ya, semakin tinggi fire rates-nya, maka semakin rapat sebaran peluru yang keluar dan semakin cepat habis juga peluru kalian. Jadi sesuaiin aja sama gameplaynya. Kemudian mobility. Nah, mobility ini menjadi menarik juga. Mobility ini dipengaruhi sama 3 hal. Yang pertama adalah movement. Nah, apa sih movement yang nih? Contoh nih.
Kalau kalian pakai barrel ini, movement speed, lihat. Movement speed ini mempengaruhi mobil itu kan, benar? Mobility-nya naik. Nah, tapi selain movement speed, ya, selain movement speed yang mempengaruhi mobility, itu juga ada yang namanya, coba lihat di stok, ada nggak? Oh, salah. Yang ini ya kayaknya. Oh, bukan juga. Yang mana ya? Under barrel. Oh, berarti di sini nggak ada. Kalau nggak salah di Kiki ada ya, kalau nggak salah. Jadi yang mempengaruhi dia berikutnya adalah biasanya di stok ini ada biasanya. Selain stok ini, selain nambahin movement speed dan ADS speed, ini kan kayak quick draw ya, ADS speed ini. Dia juga mempengaruhi yang ini dia, ADS movement speed. ADS movement speed ini adalah ketika kalian jalan sambil ADS gitu, sambil ngeker gitu ya teman-teman ya. Scope-nya kalian aktifin, nah kemudian kalian jalan. Nah kecepatan kalian jalan itu adalah yang namanya ADS movement speed. Gitu. Nah makanya lihat tuh mobility-nya berkurang kan. Nah kalau misalnya ADS movement speed ini mengurangi statistik mobility sehingga jadi 71, ini nggak berpengaruh sama movement-nya. Gitu. Karena yang namanya movement nih itu adalah kecepatan ketika kalian lari. Ketika kalian jalan dan lari. Nah, sedangkan yang ADS movement speed ini adalah kecepatan ketika kalian jalan sambil ADS. Ya, itu adalah dua hal yang mempengaruhi mobility. Tapi ada satu lagi yang mempengaruhi mobility, teman-teman. Yang mempengaruhi mobility satu lagi adalah berat senjata. Nah, berat senjata ini adalah ketika kita makin menggunakan attachment yang menambah berat senjata. Contoh misalnya optik. Lihat, semua optik untuk ROS itu ngurangin mobility-nya dia. Tapi ada senjata lain yang kalau pakai red dot doang, mobility tidak berkurang. Contoh misalnya Kiki. Kiki kalau nggak salah itu nggak berkurang. Coba kita cek aja. Kiki mana? Nih Kiki ya misalnya. Gunsmith, optik. Oh, red dot 1 juga berkurang. Kemarin aku coba-coba ada senjata yang dia dipakein red dot itu nggak berkurang, tapi ketika dipakein apa namanya holo gitu ya, HoloLens sama yang scope kali-kali berapa itu baru dia berkurang mobility. Jadi mobility nih itu dipengaruhi sama movement speed, ADS movement speed, sama berat senjata. Termasuk amunisi. Amunisi kalau misalnya banyak nih ya, semakin banyak tuh kan, mobility-nya kurangnya semakin banyak. Ini jadi 69. Karena semakin logikanya, semakin kalian bawa banyak peluru kan kalian semakin berat kan bawaannya. Nah, itulah akhirnya mengurangi mobility kalian. Sederhana ya. Jadi kalian harus tahu nih, kalian mau senjata yang kayak gimana, dan senjata yang kalian mau itu statistiknya kayak gimana. Nah, kemudian statistik ini dipengaruhi sama hal-hal tersebut. Fire rate tadi dipengaruhi dampak dari fire rate itu apa, range bakal gimana. Nah, range sama damage sama itu adanya ini cuman nggak ada ya di sini ya. Jadi damage sama range itu, damage terutama itu bisa bertambah hanya dengan amunisi tertentu dan nggak semua senjata bisa. Contoh-contoh senjata yang bisa itu misalnya Kiki bisa. Alhamdulillah. Nah, misalnya Kiki ya. Yang mana ya? Yang mana aja sih bisa. Nih, kalau kita pakai amunisi yang ini, cuman 30 isinya pelurunya, tapi peluru yang ini tuh lebih sakit. Gitu, dia nambahin range-nya lebih tinggi gitu ya, 10 mm peluru ini. Terus damage-nya lebih tinggi. Iya, dia semakin jauh jarak efektif damage-nya dan nilai damage-nya makin tinggi. Cuman yang dikorbanin adalah kalau reload lebih lama gitu ya. Terus ADS speed itu adalah kecepatan animasi untuk masuk ke ADS gitu ya. Kemudian vertical recoil control. Jadi dia senjatanya lebih naik gitu, lebih ke atas gitu tembaknya. Nah, cuman damage-nya lebih tinggi. Nah, ini nggak semua senjata ada attachment yang nambah damage gini. Nggak semua senjata. Senjata lainnya itu salah satunya juga ada pada DRH. Type 25 juga ada, Type 25.
Ini misalnya kita lihat di amunisi. Nah, ini stopping power reload punya juga dia. Ya kan? Gitu. Tapi nggak semua senjata ada intinya gitu. DRH itu juga ada. Nah, kemudian teman-teman, kita kalau udah itu kalian udah ngerti di situ ya. Nah, kita akan ngebahas tentang attachment-nya gitu ya. Jadi jangan pernah teman-teman, jangan pernah sekalipun kalian lupakan bahwa kalian itu ngebangun attachment itu untuk ini nih tujuannya nih. Untuk membangun senjata impian kalian. Kalian mau pakai buat main agresif, kalian mau buat kalian untuk main ngecamp, apa terserah, itu terserah semua kalian. Sesuai kebutuhan kalian aja. Nah, tapi ya, itu semua kebutuhan kalian itu pasti akan berpengaruh sama statistiknya ini gitu. Nah, makanya kalian harus paham betul kontrol itu dipengaruhi sama apa aja. Akurasi dipengaruhi sama apa aja. Damage sama range apa, mobility apa, fire rate apa. Nah, tadi udah aku jelasin. Nah, sekarang kita ngebahas tentang attachment-nya teman-teman ya. Attachment-nya nih suppressor ya. Ada beberapa nih. Kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi ini suppressor yang akan membuat suaranya terdengar sunyi gitu ya, silent gitu ya. Nah, terus untuk mendapatkan suara yang silent ini kalian harus bayar dengan ini. Apa yang dibayar? Yang dibayar dengan ADS speed dan ADS movement speed. Jadi ada kecepatan animasi ketika ADS. Nah, kemudian kecepatan ketika jalan pas lagi ADS itu juga berkurang. Nah, kalian jangan pernah menganggap bahwa apa yang diambil ini sebagai sisi negatif. Jangan. Kalau misalnya kalian bilang ini sebagai sisi negatif, maka kalian pasti akan jelek banget nyusun gunsmith-nya. Nah, instead of kalian bilang itu jelek, gitu ya, lebih baik kalian bilang sebagai trade-off. Gitu ya, trade-off. Karena nggak semua orang itu butuh ADS speed sama ADS movement speed. Jadi ketika kalian ada orang nih yang dia pengen mainnya no scope gitu ya, mau pakai iron sight doang gitu ya, dia nggak begitu butuh ADS speed dan ADS movement speed, iya kan gitu kan. Nah, sehingga ketika dia mau dapetin silentnya gitu ya, supaya dia mungkin pengen culik-culik klub gitu ya, mau main agresif dan nyulik, dan dia nggak pengen diketahui lokasi dia di mana, tapi dia nggak mau pakai scope gitu ya, dia mau iron sight doang gitu ya. Nah, mungkin dia bisa milih ini. Gitu. Beda sama misalnya ini, dia sama yang didapat ya. Sama-sama silent gitu ya. Nah, tapi yang satunya ini dia mau main scope mungkin. Gitu, mungkin dia mau main scope, dia mau pakai scope tertentu gitu mungkin. Nah, yang dikorbanin adalah damage range. Wah, kalau gitu jadi nggak efektif dong damage jarak jauhnya misalnya. Ya mungkin yang dia inginkan lebih kepada jarak dekat, tapi dia senang pakai scope mungkin. Gitu, mungkin dia pakai senjata-senjata burst kayak Paro dan lain-lain yang dia pengennya presisi gitu ya, aim dia gitu ya, sehingga dia butuh scope-nya gitu misalnya. Nah, dia pakai yang ini, light suppressor. Gitu ya, tactical suppressor yang ini gitu. Atau bisa juga gitu ya. Tapi memang ribet sih gitu. Dia tetap pakai yang ini gitu ya. Mungkin dia lebih serak sama yang ini. Karena apa gitu ya? Karena dia nggak mau nggak mau pakai yang ini, karena kalau misalnya pakai yang ini range-nya berkurang gitu misalnya ya. Dia mau pakai yang ini aja gitu. Dia mau. Ini, tapi nanti ADS speed sama ADS movement speed-nya ditambal pakai attachment yang lain, kan ada ya attachment yang lain yang memperbaiki keduanya misalnya gitu. Ya itu intinya terserah kalian lah gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, misalnya yang ini. Nah, yang ini kalau kalian lihat ya, yang ini menarik nih. Light compensator sama light muzzle ya. Light muzzle sama light compensator ini efeknya sama yang didapat. Ini vertikal sama lateral recoil. Yang ini vertikal dan lateral juga. Nah, ini sama aja kayak yang ini tadi teman-teman ya. Silent. Tapi trade off-nya yang ini mana tadi? Ini sama yang ini sama trade off-nya. Terus penggunaannya gimana, kan sama nih efeknya. Ya kan? Nah, penggunaannya kayak gini. Kita lihat di statistiknya. Kalau yang light kompensator, statistiknya kayak gini ya. Sekarang kita lihat di light muzzle. Bam. Nah, light muzzle itu akurasinya juga nambah, teman-teman. Nah, akurasi ini buat apa? Ya tadi kebutuhan kalau teman-teman pengen hip fire-nya lebih bagus. Kalau teman-teman pengen bullet
apa namanya, ADS bullet spread-nya gitu ya, sebaran peluru ketika ADS-nya itu pengen lebih baik gitu ya, kemungkinan besar dia bakal gini. Tapi Bang, di sini ada minusnya. Nah, kalian coba dulu karena ini metadata. Kalau misalnya menurut kalian lebih bagus gitu ya, ya kalian bisa pakai yang ini. Tapi kalau menurut kalian sama-sama aja, ya pakai ini juga nggak apa-apa, pakai yang light compensator. Nangkep ya poinnya ya. Nah, kemudian ini ada nih, ADS speed-nya berkurang ya. Ini secara value ya, yang berkurang cuma sedikit tapi dapat banyak, itu secara value biasanya bagus. Tapi lagi-lagi, kita nggak cuma milih attachment dari value-nya, tapi kita milih attachment dari kebutuhan kita. Kita butuh atau enggak. Sama kayak kalian belanja online misalnya. Di situ tulisan lagi diskon, gitu ya, handphone, iPhone gitu ya, turun harga sampai 6 juta. Nah, kalau misalnya kalian nggak butuh iPhone, walaupun dia turun sampai 6 juta sekalipun, ya nggak perlu dibeli gitu kan. Ngapain kalian keluar duit untuk hal yang nggak kalian butuhin? Nah, sama-sama ini. Walaupun sebenarnya ini cuan banget gitu ya, karena yang berkurang cuma satu tapi dapatnya 3. Ya. Tapi bukan berarti kalian butuh yang ini kan gitu. Bisa jadi kalian nggak butuh ini gitu untuk senjata kalian. Itu juga kalian harus pertimbangin baik-baik. Nah, ini hidden muzzle flash ya, kayak jadi apa namanya, animasi api-api dari senjata kalian juga bisa tersembunyi. Kemudian sebaran peluru ADS-nya kalian nambah, hipfire-nya nambah. Makanya lihat tuh akurasinya nambah semua ya. Gitu. Nah, terus apa namanya? Ingat ya, semua suppressor ini agak semua sih, rata-rata ini enggak soalnya. Yang ini enggak. Ya ini nih, lihat nih keduanya sama-sama ngurangin mobility. Berarti dia suppressornya berat. Gitu ya. Suppressornya berat sehingga menambah berat senjata itu cukup relevan dalam menambah berat senjata ya. Gitu. Nah, terutama ini gitu ya. Dia udah silence, damage range-nya nambah gitu ya. Jadi mungkin ini mau dipakai buat orang-orang yang mau nge-spray jarak menengah mungkin gitu kan. Tapi memang ini membuat mobility jadi makin berkurang. Nah, tapi yang kita perlu tahu, mobility berkurang ini bukan movement speed-nya berkurang, tapi ADS movement speed-nya yang berkurang. Nah, wajar kan ADS movement speed berkurang? Karena apa? Karena bisa jadi ini dipakai untuk jarak jauh, yang untuk orang-orang yang pengen ngecamp. Jadi dia memang nggak perlu sambil jalan-jalan gitu. Nah, paling nanti ADS bullet spread-nya ini, sebaran peluru ADS-nya itu yang nanti ditambal pakai attachment lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu muzzle ya. Kemudian kita ngebahas barrel. Nah, barrel ini lawannya muzzle, teman-teman ya. Jadi biasanya kalau kita pakai barrel, kita nggak bisa pakai muzzle, dan ketika kita pakai muzzle, kita nggak bisa pakai barrel. Nah, kalian lihat aja tuh. Panjang senjatanya pun berubah-berubah ya, karena memang sesuai kebutuhan ya. Nah, barrel yang ini dia nambah ADS speed, jadi dia kayak quick draw gitu ya, dengan mengorbankan sebaran peluru ADS. Yang ini kayak quick draw tapi nambah kecepatan movement speed, ya karena lebih ngebut larinya. Ya. Terus ADS bullet spread sama vertical recoil-nya jadi ini. Nah, yang ini mungkin cocok dipakai untuk orang-orang yang mau main tipe 25. Tapi ini kan kita lagi bahas konteksnya tipe 25 ya. Di senjata lain pun mungkin bisa sama gitu ya. Ini mungkin dipakai untuk orang-orang yang main tipe 25 tapi dipakai untuk ngerush gitu ya, untuk main agresif. Kenapa? Karena sebaran pelurunya sama vertical recoil-nya dikorbanin gitu ya. Nah, tapi dia movement speed-nya ditambah sama dia bisa cepet quick draw gitu, bisa langsung berantem jarak dekat gitu. Dan movement speednya ini penting bagi orang-orang yang mau main agresif, kan dia harus rotasi cepat gitu ya. Misalnya kalian butuh itu bisa gitu ya. Kemudian di sini sama ya, range-nya tinggi. Nah, cuman ini mungkin dipakai untuk yang lebih kayak nge-cam gitu-gitu ya, karena sebaran pelurunya jadi makin bagus, tapi range-nya juga makin jauh gitu ya. Mungkin jarak menengah lah ya, bukan nge-cam juga sih, jaraknya yang lebih jauh gitu. Itu barrel gitu ya. Terus optik. Nah, teman-teman, optik ya, di sini yang aku suka banget dari update kali ini adalah di update-update sebelumnya tuh dibilang kalau yang namanya optik ini nambah apa? Nambah akurasi. Padahal yang namanya optik itu tidak menambah akurasi, teman-teman. Tapi dia memberikan ini nih, precision sight gitu. Jadi penglihatan kita tuh lebih presisi. Makanya yang benar itu yang kayak sekarang, optiknya dibikin banyak. Kenapa? Karena tiap orang itu akan lebih presisi dalam ngeker gitu ya. Itu di apa namanya, masing-masing optik gitu. Jadi tiap orang akan ngerasa nyaman dengan optik yang berbeda.
Makanya dengan memberikan pilihan optik yang lebih banyak ya, itu akan memberikan precision sights yang lebih bagus untuk semua orang. Jadi tiap orang bisa milih yang mana yang dia lebih nyaman ketika dia ngeker gitu ya. Begitu. Jadi dia tidak menambah akurasi sebenarnya teman-teman ya. Coba lihat tuh ya. Coba lihat. Tuh. Mau dia makin kali 3, kali 8, kali berapa gitu ya. Kali 4 tuh ya. Gitu. Gitu juga akurasi nggak nambah gitu. Karena memang yang jadi lebih baik itu adalah sights-nya gitu ya. Kekerannya gitu. Dan pasti ketika kalian pakai taktikal ya, pasti secara logis itu kecepatan animasinya pun melambat gitu ya. Setiap kalian punya scope itu pasti akan melambat ininya, dan semua scope ini itu menambah berat senjata sehingga mobility pasti akan berkurang. Contoh misalnya di semakin tuh kan, semakin gede scope-nya, maka semakin gede juga mobility kalian berkurang ya. Gitu. Jadi ya dipahami saja yang seperti itu. Kemudian stok ya. Nah, stok ini bukan saham ya teman-teman ya. Stok ini ADS movement speed ya. Udah ngerti ya, ADS speed. Ini kayak quick draw, tapi banyak yang dikorbanin ya. Mungkin dilihat aja kebutuhannya. Kenapa kalian lebih memilih ini dibanding yang lain gitu. Nah, tapi dilihat juga statistiknya, perubahan statistik. Misalnya yang ini statistiknya begini, yang ini statistiknya itu mobility-nya nambah gitu kan. Walaupun yang lainnya berkurang gitu ya, tapi mobility-nya nambah. Mungkin gitu ya, mungkin kalian melihat ya KM Combat Stock ini lebih ringan sehingga kalian bisa bawa kebut-kebutan ya, itu terserah juga. Tapi misalnya kalian pengen yang ini gitu ya. Nih, ini memang agak berat sih gitu ya. Tapi ya didapatnya banyak kan, apalagi kalian bisa dapat flinch stability. Jadi ketika kalian trade damage ya, tuker-tukeran tembakan gitu sama musuh, kalian nggak gampang geter gitu, karena nggak gampang kena flinch. Jadi ini efeknya mirip sama kayak toughness gitu ya. Tapi bedanya ini built-in dalam senjatanya gitu kan, menarik. Nah ini yang teman-teman harus lihat gitu ya. Kemudian, nah ini menarik nih. Oh, itu terakhir aja deh. Amunisi dulu. Amunisi, coba dilihat baik-baik ya teman-teman ya, trade off-nya ya. Kalian bisa nih bawa jumlah peluru yang lebih banyak. Tapi ingat, jumlah peluru lebih banyak itu tidak selalu lebih bagus. Terlagi-lagi tergantung dari senjata impian kalian. Bagi orang-orang yang memang mau main jarak jauh dan nge-spray, mungkin peluru lebih banyak itu lebih bagus. Sehingga memang dia nggak butuh-butuh amat movement speed ya, karena dia punya spot-spot camping masing-masing gitu. Dan seterusnya ya, fast reload. Nah, kadang ada orang yang memang cuma butuh fast reload doang, sehingga mobility-nya ketolong banget gitu ya, karena pelurunya nggak pakai extended magazine dalam tanda kutip gitu. Nah, ini yang dapat extended magazine mobility-nya juga berkurang. Nah, ini ada yang 42 tapi reload speed-nya nambah gitu ya. Terus ada juga yang kecil gitu ya, dapat nambah damage gitu. Tipe-tipe peluru yang dipakai itu tipe-tipe peluru yang benar-benar bisa mengoptimalkan damage senjata tersebut gitu ya. Kemudian ada rear grip ya. Grip bagian apa namanya? Rear. Rear itu apa? Belakang ya, kalau nggak salah. Grip belakang. Nah, ini mempengaruhi sebaran peluru ADS ya. Kemudian ini kayak quick draw juga sama ADS speed ya. Nah, terus sprint to fire speed ini apa, Bang? Sprint to fire speed itu adalah ketika kalian jeda antara ketika kalian lari terus nembak. Kalau apa namanya ADS speed itu kan animasi ketika antara kalian dari lari atau jalan menuju ke ADS. Itu namanya ADS speed. Nah, kalau sprint to fire speed ini adalah ketika kalian dari lari terus kalian hit fire. Nah, itu namanya sprint to fire speed. Gitu ya. Kemudian ada sebaran peluru ADS. Nah, ini vertical recoil juga bisa dikontrol lewat grip belakang ya. Kemudian under barrel gitu ya, barrel tapi bagian bawah gitu. Ini sebenarnya foregrip ya teman-teman ya. Ya ada barrel atas, barrel bawah gitu ya. Nah, barrel bawahnya ini juga menarik-menarik nih. Ini ada yang movement speednya berkurang, tapi recoil kalian makin bagus, sebaran peluru kalian makin bagus. Nah, ini untuk Type 25 yang recoilnya semakin liar gitu ya. Mungkin dia akan lebih butuh apa namanya attachment semacam ini. Ini kalau misalnya kalian mau main
ADS. Nah, misalnya kalian mau mainnya hipfire, nah ini bagus juga nih untuk orang-orang yang mau main hipfire ya. Makanya yang dikorbanin tuh ADS movement speed gitu, ADS speed gitu ya. Bisa jadi memang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, yang dibutuhin memang hipfire-nya bisa jadi. Nanti kombonya merge for grip ini sama laser sight misalnya gitu. Nah, kemudian ada lagi ini vertical recoil, terus itu bisa kalian baca sendiri ya. Tergantung kebutuhan aja lah intinya. Ada yang moment speed, ada yang sebaran pelurunya. Misalnya contoh yang liar banget sebaran pelurunya apa? Misalnya S36 misalnya. Nah, S36 misalnya dipakein ini bisa jadi lebih stabil gitu ya, sebaran peluru ADS-nya. Misalnya kalian pakainya ini gitu ya. Memang nanti yang dikorbanin movement speed-nya. Kemudian ada laser. Ini laser nih menarik banget, teman-teman. Laser ini bikin patch kali ini sangat terbantu dalam menguasai aim. Karena memang tiap senjata itu jadi liar banget gitu ya. Sehingga menjadi penting lah untuk kita menggunakan laser ini kalau memang kalian aimnya susah banget gitu. Misalnya kalian aimnya tuh berat banget menurut kalian, nah kalian bisa terbantu banget sama laser. Jadi lasernya tuh nggak cuman sekedar fitur-fitur yang mempercantik tampilan aja gitu. Kalau dulu kan lasernya tuh tipis banget gitu ya. Kadang-kadang bahkan kalau pakai grafik yang apa bawah gitu ya, lasernya nggak kelihatan gitu kalau di patch-patch sebelumnya. Nah, kalau sekarang ini lasernya benar-benar ada maknanya dan sangat membantu aim. Jadi ini hipfire akurasi kalian cobain ya, karena sekarang itu hipfire punya impact yang cukup bagus. Kalau dulu itu hipfire itu kurang impact sehingga akhirnya banyak orang yang akhirnya tetap pakai ADS walaupun jarak dekat. Ya walaupun jarak dekat dia tetap pakai ADS, terus memanfaatkan quick draw gitu supaya ADS-nya bisa cepet-cepetan gitu ya. Nge-slide 180 derajat ADS gitu kan. Nah, kalau sekarang itu hipfire itu kalau dipakein ini ya, ketiga ini itu juga on point gitu. Contoh misalnya senjata-senjata kayak HVK, kayak Type 25 itu impact-nya kerasa ketika kita pakai. Yang ini aja nih yang nggak ada kekurangannya. Ini kerasa gitu di senjata-senjata tersebut. Kalian bisa coba di senjata-senjata yang memang kalian suka. Kalau memang senjata tersebut secara karakter senjata mendukung hipfire yang impactful. Karena ada juga senjata-senjata kayak Kiki 9 misalnya. Kalau kita pakai ini gitu ya, ya dia nggak seefektif kalau pakai ADS gitu. Jadi kalian lihat juga karakter senjata yang kalian pilih ya. Nah, ini hipfire sama sprint to fire speed tapi visible laser sight gitu ya. Jadi apa namanya? Terlalu kelihatan banget gitu sama musuh gitu laser sight-nya. Nah, kalau ini ADS speed ya sama persebarannya gitu ya. Dan dia apa namanya? ringan ya sehingga mobility-nya juga terpengaruh. Nah, kemudian perk ya teman-teman ya. Ini menarik banget. Jadi sekarang itu bisa dikatakan berkurang pay to win ya. Jadi kalau dulu itu beli senjata legend dapat skill gitu ya, skillnya itu nggak bisa diakses sama semua jenis skill dari tiap skin itu beda-beda dan nggak bisa diakses sama skin lainnya, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa CODM itu kayak semi pay to win gitu. Nah, sekarang mereka memperbaikinya dengan apa namanya, semua skill itu bisa dipakai gitu, bisa dipakai sama kita, tinggal kita pilih mau yang mana gitu ya. Ada bullet penetration ini FMJ dulunya, terus habis itu ada reload speed ya, reload speednya makin cepat, terus ada wounding infliction evac gitu ya, jadi kayak ketika di hit ya dia regennya agak lama gitu ya. Terus ada yang speed up ini kayak skillnya senjata AR yang apa ya namanya ya, kelasnya itu di bawah epic rare ya kalau nggak salah ya. Terus ada yang nambahin range gitu ya. Itu ada close range skill, bullet recovery gitu, dari nambah ke peluru gitu ya. Terus full ammo gitu misalnya. Contohnya full ammo ini menarik untuk senjata-senjata yang memang mau kita bikin apa namanya sakit ya. Karena senjata apa? Contoh-contoh misalnya amunisi nih. Mana tadi ya? Mana sih, bos? Nah, ini, bos. Kan damage-nya naik ya. Tapi kan biasanya nih,
jumlah pelurunya ada sedikit gitu. Kayak misalnya di Kiki tadi cuma 30 gitu. Nah, supaya kita bisa sustain gitu ya, kalau misalnya kita main di apa namanya dominasi misalnya ya. Kalau main dominasi itu kan kita butuh banyak ammo. Kalau misalnya main SND oke lah gitu, bisa mungkin bertahan. Tapi kalau misalnya main dominasi ini ngaruh banget kita pakai full ammo di senjata-senjata yang kita bikin sakit tadi karena dia cuma 30. Nah, nanti stok senjatanya yang nambah. Maksudnya gimana sih coach? Jadi gini loh, misalnya nih ya, dia tadinya 30 per 120 senjatanya. Nah, kalau kita pakai full ammo itu bisa ningkat jadi 30 per 240 misalnya gitu. Jadi kita punya banyak cadangan reload untuk nge-reload senjatanya gitu. Nah, kemudian disable crippling power gitu ya. Ini nge-slow ya. Jadi senjata kita bisa punya efek slow gitu. Buat lawannya gitu ya. Nah, tinggal kalian manfaatin aja sesuai dengan senjata impian yang mau kalian bangun. Ingat teman-teman ya, semua berawal dari senjata seperti apa yang mau kalian bangun, gitu ya. Kemudian baru kalian susun gunsmith-nya. Jadi jangan gunsmith-nya dulu baru ngomong apa? Oh, ternyata Type 25 di season ini bagus gun dengan build attachment yang kayak gini. Jangan kayak itu kebalik kalau ngomongnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngomongnya coba dulu attachment terus akhirnya kalian baru punya kesimpulan bahwa Type 25 bagus, Core Date bagus, sekarang ICR bagus, itu pola analisis kalian kebalik gitu. Itu nggak akan membawa kalian kemana-mana dan kalian akan lama banget risetnya. Ya. Daripada melakukan itu, lebih baik sekarang kalian tanya dulu sama diri kalian butuh senjata kayak gimana. Nah, habis itu kalian bikin, karena gunsmith itu sangat bisa membantu kita untuk membangun senjata impian, teman-teman. Itu poinnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi supaya kalian bisa ngupgrade senjata dengan baik ya. Nih lihat, punyaku sudah habis weapon card-nya. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kali ini mungkin juga terjadi sama kalian. Weapon card kalian mungkin habis. Nah, sekilas ini kayak pay to win lagi-lagi ya. Karena apa? Karena kalian harus beli. Dan belinya itu pakai CP. Meskipun ketika kalian mau beli pakai CP gitu. Nah, itu kalian bisa convert ke C ini. Kalian bisa beli pakai C gitu ya. Coba ya kita beli ya. Cuman nggak cukup duitnya, bos. Bokeh ya. Nah, misalnya mau 12 nih, kita beli. Bisa juga, ya kan? Tapi kan habis itu uangnya habis kan? Habis semua kan? Nah, ini yang membuat ketika CP bermain, maka disitulah pay to win muncul gitu ya. Makanya ada beberapa orang yang mungkin menyadari bahwa kok jadi kayak pay to win ya. Nah, disitulah kalian salah dalam memahami patch. Kalau kalian pikir bahwa kalian punya weapon card banyak, ya, kemudian kalian bisa diuntungkan, jawabannya enggak. Kalian punya weapon card banyak, itu kalian cuman membuka slot doang. Slot ini nih kebuka jadinya. Itu doang yang terjadi. Tapi dengan kebukanya slot, itu tidak serta-merta membuat kalian punya gunsmith yang bagus. Tuh, ya. Ingat baik-baik. Slot kebuka tidak otomatis membuat kalian punya gunsmith yang bagus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang membuat kalian punya gunsmith yang bagus adalah kalian punya proyeksi. Dan kalian nggak butuh weapon XP juga sebenarnya, gitu ya. Yang kalian cukup lakukan adalah kalian mainin senjatanya. Caranya gimana ya? Caranya kalian prediksi. Contoh misalnya gini. Tipe 25 bagus nggak ya di season ini? Ya tergantung kalian mau bikin senjata kayak gimana. Misal aku mau bikin senjata gini. Aku pengen bikin senjata untuk agresif. Nah, yang aku lakukan kan aku lihat peluang dia untuk bisa jadi senjata agresif atau enggak. Nah, cara ngelihatnya dari sini aja minimal. Nih. Oh, ternyata dia punya punya attachment yang bisa bikin damage nambah. Oh, ini punya peluang nih untuk jadi senjata agresif. Ya udah kan? Cukup kan untuk tahu itu. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan kita pakai attachment seadanya, terus kita mainin. Nah, kenapa penting untuk naikin level dengan cara dimainin, teman-teman? Karena sekarang itu nih, lihat nih, kontrol sama akurasi dibedain dan tiap senjata itu punya karakter recoil masing-masing.
Senjata punya karakter recoil masing-masing, sehingga akhirnya kalian harus membiasakan diri dengan karakter senjata di patch ini. Di game-game lain teman-teman ya, hal kayak gini nih biasa. MOBA misalnya. Kadang-kala nih ya, gara-gara ada update patch, terus ada hero-hero yang di rework gitu ya, di rework. Gitu, kayak aku dulu main AoV dan hero favoritku tuh Fennec. Fennec itu di rework gitu ya. Skill setnya berubah, skema aturan mainnya berubah. Itu aku yang udah main Fennec sampai ratusan match ya, ketika dia di rework, ya itu jadi hero lain gitu. Jadi benar-benar harus dipelajari ulang gitu. Nah, sama-sama kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini dengan adanya statistik yang berubah gitu ya, di mana tiap senjata itu sekarang punya sebaran peluru ADS, tiap senjata punya karakter recoil masing-masing, maka kalian harus mengenali ulang senjata tersebut. Ada temanku yang dia biasa pakai RUS. Dia bilang, kok RUS sekarang ini ya, apa ADS speed-nya tuh lambat gitu. ADS speed-nya nggak secepat dulu. Dulu itu mau dikasih scope kayak, mau nggak dikasih scope kayak Iron Sight doang kayak, dia tetap cepet gitu. Nah kalau sekarang ini kok sama-sama berat gitu. Mau pakai scope berat, mau nggak pakai scope kok berat juga gitu. Nah, itu adalah salah satu perubahan-perubahan karakter yang ada pada patch ini. Kayak gitu. Itu makanya dibutuhkan yang namanya dimainin gitu. Itu kita butuh banget untuk mainin senjatanya. Selain karena kita mau naikin level ini gitu ya, mau ngebuka semua slotnya, itu yang pertama. Itu yang kedua juga kita harus masukin mekanik senjatanya itu menjadi muscle memory kita. Jadi muscle memory itu gimana ya? Udah jadi memori otot kita gitu. Tangan kita tuh udah jadi fasih dalam dan kenal banget sama karakter senjatanya sehingga kita jago mainnya. Gitu teman-teman ya. Makanya ya untuk teman-teman yang kompetitif apalagi ya, itu kalian kalau nggak ngerti cara analisisnya, kalian nggak fokus sama satu dua senjata dulu gitu ya misalnya, itu kalian bakal bener-bener ketinggalan banget gitu. Karena udah banyak banget senjata yang harus kalian pahami dan perkembangannya bakal jadi lambat nanti. Nah, mungkin gitu dulu teman-teman ya. Sebenarnya udah selesai sih. Ini udah dibahas semua. Aku juga udah jelasin tentang statistik dan aku juga udah jelasin tentang kayak gimana cara nge-up-nya yang paling baik. Nah, mungkin itu dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sengaja aku bikin panjang ya videonya gitu ya. Karena memang pengen dianalisis secara mendalam gitu ya, supaya bisa dipahami lebih baik gitu. Paling itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka dengan analisis-analisis macam ini, kalian bisa share video ini ke komunitas-komunitas kalian. Kalian bisa like atau dislike kalau kalian nggak suka. Dan kalian bisa subscribe channelnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng supaya kalau misalnya ada update-update insight terbaru, kalian dapat paling duluan gitu ya. Paling itu aja teman-teman, thank you banget sudah stay sampai di menit kesekian. Gue Henov. Dadah!